Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Angga Ramadan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu ada 4 pertanyaan. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Diperlukannya metode khusus dalam pembelajaran PA itu sangat-sangat dibutuhkan, karena pendidikan agama Islam itu mencakup berbagai materi yang ada, baik dari SKI, terus akidah, akhlak, fikih, dan seterusnya, dan masih banyak lagi. Nah, itu salah satu konten ataupun bahan ajar pembelajaran yang harus disampaikan kepada peserta didik. Dengan adanya metode khusus dengan cara yang baik akan mengemas informasi yang ada, akan tercapainya informasi tersebut kepada peserta didik secara efisien. Di sisi lain, metode khusus ini dalam pembelajaran PAI juga untuk menguatkan materi-materi yang ada, seperti contohnya dalam video komen. Nah, itu kan bisa juga sebagai bahan penilaian ataupun juga sebagai bahan pengantar untuk menciptakan suatu inovasi dalam pendidikan agama Islam, terutama dalam strategi pembelajarannya. Harapan saya terhadap seluruh pelajaran MKPAI pada semester ini, yaitu banyak sekali informasi-informasi yang dapat saya terima, terutama pada 4 strategi pembelajaran dan juga 1 pengertian ice breaking, yang dimana ice breaking ini menurut saya adalah suatu strategi yang harus ada dalam sistem pembelajaran, dan juga ice breaking ini harus ada pada diri seorang pengajar. Karena kenapa? Karena tidak diungkiri bahwasanya kita saat kita mengajar itu ada kerasa ngantuk, jenuh, bosan, dan sebagainya. Nah, di situ inovasi daripada guru itu harus dituntut. Nah, bagaimana ice breaking itu akan menjadi kelas itu menjadi lebih hidup. Dan juga yang pertama itu ada brainstorming ini, atau juga disebut dengan pembelajaran berbasis diskusi, di mana metode ini menitik beratkan kepada peserta didik. Jadi guru itu membagi beberapa kelompok, terus guru itu akan menyampaikan beberapa informasi singkat ataupun materi singkat pada awalnya, dan akan diserahkan kepada setiap kelompok dan akan didiskusikan. Nah, pada saat itulah muncul banyak gagasan, ide-ide ataupun pendapat, sehingga kelas itu menjadi lebih aktif dan juga lebih hidup. Nah, pada saat melakukan metode ini, guru hanya memperhatikan dan mengawasi. Pada akhirnya guru juga akan meluruskan apabila ada yang salah dan menyimpulkan pada di akhir setiap pembelajaran. Nah, yang selanjutnya poster komen. Nah, dalam poster komen sendiri itu guru akan membagikan beberapa poster, dan guru juga akan membagikan beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok itu akan dikasih poster yang berbeda tapi memiliki makna yang sama dalam materi tersebut. Nah, jadi kelompok-kelompok yang ada itu akan saling bertukar ataupun saling mengomentari, menganalisis poster-poster dari poster kelompok yang lain, sehingga muncul kesimpulan-kesimpulan baru, dan pada akhirnya guru pun akan menyimpulkan dari beberapa poster-poster yang ada tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah video komen. Nah, dalam video komen ini yang saya suka adalah bagaimana guru ini menempatkan posisi video komen. Jadi video komen ini menurut saya metode yang harus dikombinasi dengan metode yang lainnya, karena video komen ini bisa diletakkan pada awal ataupun pengantar, tengah-tengah sebagai ice breaking, dan juga di akhir sebagai evaluasi ataupun penilaian atas informasi ataupun materi dari awal sampai akhir. Dalam video komen ini juga menurut saya kita sebagai guru tidak terlalu banyak komentar, tidak terlalu banyak ceramah, karena informasi yang ada sudah terekam dalam animasi ataupun video-video yang kita rekam dan kita edit secara pribadi dan kita sampaikan kepada peserta didik. Yang selanjutnya adalah feature and feature. Nah, feature and feature ini adalah bagaimana metode ini dia tuh menggabungkan antara potongan-potongan ataupun ayat-ayat yang berhamburan. Nah, itu akan menjadi satu seperti puzzle. Nah, sistemnya adalah bagaimana guru itu membagikan beberapa kelompok. Nah, misal saja beberapa kelompok kecil, terus dibagikan poster itu secara acak. Nanti dari kelompok satu ke kelompok lainnya nanyakan, mana postermu, aku poster ini, aku urutan ini, ataupun juga melihat dari beberapa kelompok yang paling cepat menyusun poster yang ada, ataupun juga posternya itu akan disusun secara acak di depan kelas, terus ditunjuk secara urut ataupun random di absen oleh guru, langsung disuruh maju kira-kira ini urutan keberapa dan seterusnya. Itu salah satu feature and feature ya, seperti puzzle, dia mengasah kemampuan otak juga. Nah, itu salah satu metode pembelajaran yang saya dapatkan secara tatap muka. Dan feature and feature ini terakhir
yaitu di Islamic Center. Ini fotonya, nah ini adalah foto terakhir pada pembelajaran tatap muka. Untuk reflective thinking, nah ini adalah pembelajaran ataupun metode yang menguatkan informasi ataupun memori-memori yang lalu, sehingga informasi-informasi ataupun ilmu-ilmu yang lalu tidak akan lepas, gitu ya, tidak akan lepas. Jadi tanggapan saya pada pembelajaran MKPAI pada semester ini sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu yang telah memberikan informasi yang ada kepada saya pribadi, sehingga saya mampu mengaplikasikannya dan serta mengembangkannya lagi agar menjadi lebih baik. Karena jujur pada saat proses pembelajaran di video komen itu sangat-sangat bersemangat, karena video komen itu adalah nick yang sangat cocok buat diri saya karena saya sebagai videographer ataupun yang berjiwa pada editing. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk metode yang paling tepat menurut saya itu semuanya tepat, tinggal bagaimana guru itu mengemas ataupun mengembangkan serta menginovasi ataupun bahkan menggabungkan antara metode yang satu dengan metode yang lainnya, tergantung daripada materi yang sedang diajarkan atau konten yang sedang diajarkan. Jadi menurut saya yang paling efektif dalam pembelajaran PAI itu adalah video komen dan picture and picture. Karena kenapa? Video komen itu akan mampu merangsang karena dia visual kan, berarti audio visual, mampu melihat secara langsung bagaimana toharoh, bagaimana wudhu, bagaimana dan fikih yang baik, bagaimana bersuci yang baik, dan banyak sekali itu secara langsung real oleh indera mereka. Jadi informasi yang disampaikan itu pasti akan tersalurkan serta memiliki pesan yang singkat, jelas dan padat dan penuh makna. Jadi menurut saya itu video komen itu sangat bagus, baik itu mau di tepat, mau di depan, mau di tengah ataupun di belakang, ditaruh dalam proses pembelajaran berlangsung, terserah daripada gurunya itu. Dan juga bisa digabungkan dengan picture and picture, karena pembelajaran PAI itu harus dilihat juga daripada pemahaman mereka. Jadi tidak hanya menghafal tapi harus dipraktekkan. Jadi misalnya wudhu itu harus banyak kan urutan-urutannya, mulai dari awal dia baca niat sampai akhirnya tertib ataupun selesai. Nah itu nanti akan dipotong-potong ataupun diacak secara random, nanti siswanya itu nyusun secara otomatis kan dia harus mengulang atau mengingat apa yang disampaikan ataupun dia melihat dari video yang sebelumnya. Nah pada saat itulah siswa akan mampu merangsang ataupun melihat secara langsung ataupun bisa melihat secara real bagaimana cara dan langkah-langkahnya. Jadi menurut saya yang paling tepat dalam proses pembelajaran PAI yaitu penggabungan antara video komen dan juga picture and picture. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk ice breaking sendiri memang banyak sekali contohnya yang saya baca dari literasi yang lainnya, itu memiliki 17 varian ice breaking. Tapi yang saya pelajari yang mudah, karena ice breaking ini juga memakan waktu dalam pembelajaran kan, jadi tidak terlalu bertele-tele, hanya siswa tuh suruh berdiri. Misalnya saya mengajar dalam satu kelas itu ada 35 orang, jadi suruh berdiri aja di bangku masing-masing, di depan bangku masing-masing, terus mengambil pulpen. Nah pulpen ini nama ice breakingnya yaitu musik berhenti. Jadi setiap musik yang berhenti itu harus ditanyakan. Misalnya saya sama teman saya ngasih ke pulpennya ini ke saat temannya sampai di mana musik itu berhenti. Nah di saat itulah orang itu harus ditanyakan dengan materi pembelajaran yang ada. Jadi ice breakingnya tetap masuk dalam materi yang ada, jadi ice breakingnya tetap sejalan dengan materi yang ada, jadi tetap lurus. Jadi materinya tentang wudhu, nanti ditanya misalnya orang di B, orang di B itu akan ditanya tentang misalnya apa niat wudhu dan apa yang membatalkan wudhu dan seterusnya. Mungkin itulah jawaban singkat saya. Bila maaf ada salah kata cakap yang saya tidak disengaja, mohon maaf. Itulah jawaban dari 4 pertanyaan yang Ibu ajukan kepada saya. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.